Halo? Oh, hai. Ini cuplikan singkat mengenai kisah hidupku selama kurang lebih 18 tahun hidup di dunia. Inilah aku yang lahir di Kabupaten Bantaeng pada tanggal 11 Desember tahun 2005. Lahir dari kedua insan yang dipertemukan dan saling mencintai, kemudian diberi anugerah cinta oleh Tuhan berbentuk diriku. Perkenalkan, namaku Putri Az-Zahra Aulia Wael. Cukup unik bukan? Putri yang artinya anak perempuan, Az-Zahra yang artinya bunga, Aulia yang pertama, dan Wael adalah nama keturunan atau fam keluarga yang diturunkan oleh papaku. Aku merupakan anak pertama dari papa dan anak ketiga dari mama. Semoga kalian bisa mengerti ya. Kami merupakan 4 bersaudara yang saling rukun satu sama lain. Kata papa sama mama, aku adalah bayi yang paling rewel. Bahkan sampai membuat mereka menyanyikan lagu yang sama berulang-ulang dari pagi sampai pagi esoknya lagi. Coba tebak, lagu apa? Lagu dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Sunny. Konon katanya dengan lagu itu isak tangis seorang tatung kecil ini akan terhenti. Kalian tidak salah dengar, nama panggilanku sewaktu kecil adalah Tatung. Ketika berumur 3 tahun, papa sama mama memutuskan untuk menyekolahkanku di Taman Kanak-kanak Kemala Bayangkari. Karena umurku terbilang cukup belia, maka aku pun sekelas dengan beberapa angkatan di atasku. Sejak kecil pun aku adalah orang yang gemar sekali beraktivitas, mulai dari menari, karnaval, maupun marching band. Di masa TK inilah aku menemukan diriku sama sekali tidak menyukai bubur kacang hijau. Bahkan pernyataan tersebut sampai tertera di laporan hasil pembelajaranku saat TK dulu. Sejak kecil juga aku mendapati diriku fobia akan darah. Luka jahitan di alis kiriku mungkin menjadi salah satu penyebabnya. Setelah berada di TK selama 3 tahun, aku melanjutkan sekolahku di SD Negeri Nomor 5 Lembang Cina, Bantaeng. Aku menjalani hari-hari yang luar biasa selama 6 tahun di tempat itu. Menerima pembelajaran dari guru di kelas yang sungguh berwarna-warni. Tentu saja aku bertemu dengan banyak teman baru yang karakternya luar biasa lawak, luar biasa kocak, dan luar biasa dramanya. Saat kelas 3 semester akhir, akhirnya aku dipertemukan dengan seorang murid pindahan dari Jakarta yang bernama Nida Alfiani yang kemudian menjadi sahabatku waktu itu. Hari-hariku pun berjalan seperti anak SD pada umumnya, yang tiap hari datang dengan model ikat rambut yang berbeda, warna yang berbeda, bahkan model tali sepatu yang berbeda juga. Terima kasih kepada mamaku karena sudah sekreatif mungkin mempercantik anaknya. Dan aku pun masih aktif tentunya mengikuti kegiatan-kegiatan seperti calistung, bernyanyi, dan menari. Aku juga sangat aktif dalam ekstrakurikuler pramuka. Aku cukup piawai dalam bidang pioneering. Dan sampailah saat aku menjajaki 2 tahun terakhir di SD yang menurutku sudah mulai kompleks. Aku banyak berteman, bahkan akrab dengan orang-orang baru yang tidak pernah sama sekali aku prediksi sebelumnya. Aku berteman baik dengan beberapa orang pada saat itu, termasuk Caca, Nida, Wasita, dan Devina.
Tak terasa akhirnya aku menutup masa SD-ku dengan membawakan sebuah pidato perpisahan saat pelepasan siswa-siswi yang disaksikan oleh seluruh teman angkatanku beserta kedua orang tuanya. Selanjutnya aku bersekolah di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin Limbung, Goa. Entah ada angin apa waktu itu, sampai aku yakin untuk ikut bersekolah dengan Devina dan Wasita di tempat itu. Darussalam yang memperkenalkanku kepada kepemimpinan, kemandirian, dan tanggung jawab. Darussalam yang konon kata orang-orang adalah sebuah penjara suci. Hari-hariku berjalan di sana dengan keadaan aku harus bisa mandiri dan bertanggung jawab atas diriku sendiri. Disinilah kami para santri belajar tentang akhlak, adab, dan time management. Tentu saja di tempat ini aku menjadi lebih aktif dan banyak berproses. Aku sangat aktif dalam ekstrakurikuler kepramukaan yang namanya sampai saat kini abadi dalam hatiku, yaitu Walker Scout. Aku juga banyak mengikuti lomba seperti KSM Biologi, Pidato, dan Storytelling. Selain itu, aku juga ikut dalam ekstrakurikuler wajib, yaitu Tapak Suci. Aku pun turut berperan dalam kepengurusan OSPSH sebagai anggota bagian keamanan dan menjadi ketua angkatan santriwati Sanawiyah. Oh ya, keseharian kami yang tinggal berasrama membuat kami para santri dan santriwati paham dan mengerti arti dari sebuah pertemanan dan solidaritas. Aku punya banyak sekali teman, mulai dari 400 orang lebih teman angkatanku, kakak-kakak kelasku, dan juga adik-adik kelasku. Berbicara tentang teman angkatan, tentu saja aku juga punya teman dekat. Seperti Nur Insani Junaidi, Nur Fahriza David, Nur Azizah, dan Nazifa Az-Zahra. Menggemaskan karena kami menamai pertemanan kami ini Budi Geng, terinspirasi dari Budi Utomo. Aku juga bertemu dengan kakak Ainun Almiah selaku pembina asramaku yang kemudian menjadi teman dekatku. 3 tahun sudah aku mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin, walaupun pada tahun 2020 kami para santri diwajibkan belajar dari rumah selama 1 tahun. Betapa bersyukurnya aku tumbuh dan besar selama 3 tahun di Darussalamku yang tercinta, Pondok Pesantren Sultan Hasanuddin. Kata orang, tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Dan sampailah aku di 3 tahun terakhirku menyandang gelar siswi di sekolah. Tiga tahun terunik, terlucu, tergemas, teraneh, dan tak akan terlupakan. 3 tahun yang sangat kompleks, di mana aku bisa belajar banyak hal tentang makna kehidupan di berbagai bidang. Dan aku memutuskan untuk mengukir kisah-kisah indahku di SMA Negeri 1 Bantaeng. Dari kecil, aku adalah orang yang gemar sekali menulis diari. Sampai saat ini terhitung sudah ada 5 buah buku diariku. Aku juga orang yang hobi sekali membaca buku dengan genre apapun itu. Aku juga suka sekali menonton film, tapi tidak untuk film dengan genre horor. Kedua hobiku tersebut masih kujalankan sampai saat ini. Sejak kecil, aku juga sangat suka dengan makanan tradisional, terutama yang bernama cabelong dan kue yang sampai saat ini aku masih belum tahu namanya. Di masa SMA ini, tentu saja aku menjadi sangat lebih aktif lagi. Aku mengambil peran sebagai seorang sekretaris umum OSIS, bendahara umum IRMUS, ketua English Club, dan anggota Sanggar Seni Abu-Abu. Aku juga ikut pada organisasi di luar sekolah seperti MKP OSIS. Namun di masa SMA ini,
aku memutuskan untuk tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Aku juga aktif dalam mengikuti kompetisi-kompetisi akademik seperti OSN Biologi, Lomba Kimia dan Bahasa, serta lomba-lomba non-akademik seperti bernyanyi, debat, dan berpidato. Saat ini aku duduk di bangku kelas 12 IPA 4 yang namanya hampir 3 tahun tidak pernah berubah, yaitu FAMOS, Family of Earth Science. Kelas yang hampir setiap harinya punya cerita dan diisi oleh orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan karakteristik yang berbeda pula. Kebahagiaan kami semua pun sederhana kok. Mulai dari bermain pianika bersama, bermain Gartic Iyo, Ludo King, maupun game-game seru lainnya. Oh ya, semenjak SMA, aku punya banyak sekali teman dan kenalan. Mulai dari seluruh anak FAMOS, Luncuns, SD opsional, email, dan juga Dubi. Aku juga akrab dengan teman-teman organisasiku seperti OSIS, English Club, Ikatan Remaja Musala, dan juga Sanggar Seni Abu-Abu. Oh ya, tentu saja dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti perlombaan, workshop, ataupun pelatihan khusus, aku jadi punya banyak sekali teman di luar sekolah. Pada masa SMA inilah aku banyak mengeksplor hal-hal baru. Contohnya seperti bernegosiasi, pengelolaan administrasi, pengembangan soft skill, dan komunikasi. Selain itu, aku juga aktif menjadi moderator ataupun MC pada acara sekolah maupun di luar sekolah. Aku juga menjadi pengisi suara di beberapa proyek sekolah. Tidak terasa, sisa menghitung beberapa bulan lagi dan aku sudah harus meninggalkan sekolah ini. Sekolah yang hampir di setiap sudutnya memiliki cerita dan hampir di setiap orangnya membawa momen yang penuh duka maupun sukacita. Terima kasih kepada semua orang yang pernah dan masih membersamaiku dalam mengukir cerita-cerita indah di lembaran kisahku setiap harinya sampai saat ini. Dan terima kasih kepada diriku karena sudah bertahan sejauh ini, masih terus berjuang dan akan terus siap berproses.